Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anazal Iwan Laili dari Perbankan Syariah 4C dengan NIM 205231101. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendapatan nasional. Pemaparan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro dari dosen pengampu Ibu Rizky Nur Ayuning Tias. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk timeline pembahasan kali ini, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua konsep pendapatan nasional, yang ketiga yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang keempat faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang terakhir yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Kemudian yaitu ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau GDP, yang berarti jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. Yang kedua yaitu produk nasional bruto (GNP), merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu tahun. Yang ketiga yaitu ada produk nasional neto atau NNP, yang berarti nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian ada pendapatan perseorangan atau PI, merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, misalnya seperti gaji karyawan. Yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, merupakan pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi, dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering juga disebut sebagai disposable income. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Selanjutnya, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Selanjutnya, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kemudian masuk materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan
Psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang kedua yaitu investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan modal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai timbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Ada juga yang terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan risikonya. Yang ketiga yaitu permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Kemudian ada metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau production approach. Nah, di pendekatan yang pertama ini dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di layar PPT ya. Untuk keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, PN harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, GN jenis barang ke N. Selanjutnya adalah ada pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan yang kedua ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Berdasarkan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi upah gaji, yang kedua sewa, yang ketiga bunga, yang keempat keuntungan. Jadi secara matematis menurut pendekatan pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut, yaitu bisa dilihat di layar PPT ya. Untuk keterangannya mungkin tidak usah. Yang ketiga ya ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu secara matematis rumusnya bisa dituliskan sebagai berikut yang ada di layar kaca. Untuk keterangan Y pendapatan nasional, C consumption, I investment atau investasi, G government, E ekspor, M impor. Nah, itu dia metode pendekatan pendapatan nasional, yaitu produksi pendapatan dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.